Malam itu, rel kereta api Sangkara masih dalam proses pembangunan oleh pemerintah pusat. Awalnya, pembangunan berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Hingga di suatu ketika, jalur rel kereta itu menembus hutan angker dan membuat terowongan panjang yang membelah bukit. Malam itu juga, Pak Kades bersama Rahmat atau sang dukun sakti berusaha untuk memperingatkan para mandor tentang bahaya pembangunan di kawasan bukit itu. Pak Rahmat memaksa agar proyek itu dihentikan sebelum penunggu gaib pada murka. Proyek itu sudah berjalan beberapa bulan dan hampir selesai hingga tak mungkin dihentikan. Sang mandor pun mengusir Rahmat dengan kasar hingga terjungkal ke tanah. Pak Rahmat sampai bergumam bahwa kemarahan sang ratu iblis tak akan bisa dihadapi, bahkan Tuhan pun tak akan mau menyelamatkan mereka. Tidak juga Tuhan. Pekerjaan jalur rel kereta baru itu berlangsung dari pagi hingga malam hari. Beberapa pekerja terpaksa lembur untuk menyambung rel besi agar terpasang dengan benar. Darto yang masih sibuk bekerja diajak pulang oleh salah satu rekan kerja bernama Paiman. Karena masih banyak bagian yang harus dikerjakan, Darto memaksakan diri untuk bekerja lembur agar gajinya tidak kena potong. Darto merasa malu pada istrinya jika uang yang dikirimkan tak cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Apalagi ia masih punya cicilan dan berbagai tanggungan lainnya. Paiman akhirnya ikut membantu Darto agar pekerjaan selesai lebih cepat. Ia pun mengangkut batu kerikil dengan troli untuk diratakan di bawah jalur rel kereta api. Tak berselang lama, terdengar suara aneh yang muncul dari dalam terowongan. Darto memanggil Paiman sembari berjalan memasuki terowongan untuk memastikan nasib temannya itu. Anehnya, Paiman tidak terlihat ada di terowongan itu. Darto mencari ke kanan dan ke kiri hingga menemukan kerikil yang berjatuhan. Sontak, ia pun menoleh ke atas dan film pun dimulai. Setelah proyek kereta api selesai dibangun, pagi itu warga ikut memeriahkan acara peresmian kereta wisata Sangkara yang akan membawa penumpang untuk merasakan pengalaman tak terlupakan. Seorang pramugari justru sibuk membaca buku jin dan alamnya saat acara peresmian berlangsung. Selain menampilkan miniatur jalur kereta, peresmian itu juga diisi dengan serangkaian tarian tradisional yang turut menghibur. Pak Bupati bersama Bara duduk bersama seorang konglomerat Santoso yang turut membanggakan hasil kinerja sang Bupati. Santoso berjanji akan memberikan modal lebih banyak lagi untuk membangun semua fasilitas pariwisata di kabupaten yang tampak sangat menguntungkan. Ia meminta kerjasama dan koordinasi dari sang Bupati agar tender tidak lari ke lain hati. Di waktu yang lain, seorang wartawan turut mengabadikan kemeriahan acara pagi itu dan memotret beberapa momen berharga di sana. Ia juga memotret 2 penumpang wanita yang sangat antusias untuk merasakan naik kereta wisata pertama kalinya. 2 gadis itu adalah kakak beradik bernama Purnama dan Kembang. Purnama mengajak adiknya untuk melihat maket jalur kereta api agar tidak tersesat ketika melewati lintasan panjang. Sembari memeriksa brosur kereta, Purnama berkata mereka akan melewati 5 terowongan baru yang setelah makan malam, semua penumpang bisa menikmati area pemandian air panas untuk berendam. Tak hanya itu, mereka juga akan menyaksikan peluncuran Purnama api sebagai rangkaian puncak dari acara peresmian kereta wisata Sangkara. Kembang memperingatkan kakaknya Purnama yang baru saja dinyatakan sembuh dari penyakit kanker. Ia meminta Purnama untuk menjaga stamina agar tidak terlalu kelelahan, apalagi jika sampai berendam terlalu lama. Tujuan akhir kereta api itu adalah resort Sangkara yang merupakan penginapan mewah dengan segala fasilitas yang menawan. Setiap kamar dibagi menjadi beberapa kelas, di mana kelas paling mahal berada di tingkat paling atas. Begitu pula gerbong kereta Sangkara yang terbagi menjadi beberapa kelas mulai dari ekonomi hingga eksekutif. Di waktu yang sama, beberapa istri pekerja proyek melakukan demo untuk menuntut tanggung jawab perusahaan atas hilangnya keberadaan suami mereka. Tepatnya di sisi sebelah barat stasiun, para wanita sibuk menenteng kardus berisi tuntutan agar suami dikembalikan. Santoso sempat terkecoh dengan keributan di sana, namun Bara sang Bupati berusaha untuk menutupi. Setelah acara peresmian usai, mereka semua bersiap untuk memasuki gerbong kereta api sesuai tiket masing-masing.
Purnama sempat meminta tolong pada seorang pramugara bernama Tekun untuk memotret dirinya dan sang adik. Ia menunjukkan tiket kereta yang berada di ekonomi 2 gerbong 5 paling belakang. Perjalanan dimulai dari stasiun Solo yang berakhir di Resort Sangkara. Purnama dan Kembang langsung masuk untuk duduk di kursi 7A dan 7B. Di sebelah mereka duduk seorang ibu bersama putri kecilnya yang mengantuk. Sidik selaku kondektur yang bertugas menyapa seluruh penumpang dari kabin masinis. Ia menjelaskan bahwa kereta khusus wisata itu hanya memiliki satu rute menuju ke Resort Angkara yang ditempuh dalam waktu 7 jam. Mereka akan sampai di tempat itu pukul 7 malam. Nikmati perjalanan Anda yang tak terlupakan bersama Kereta Api Sangkara. Di waktu yang sama, para pejabat yang duduk di gerbong eksekutif menikmati segala kemewahan sambil bersulang bersama. Untuk Sangkara dan untuk proyek-proyek masa depan kita. Sang wartawan pun tak mau ketinggalan momen penting dan memotret suasana indah di sana. Sementara di gerbong 4 yang berada di kelas ekonomi, para penumpang sudah sangat antusias untuk menikmati perjalanan panjangnya. Melihat seorang wanita kesulitan meletakkan tas di bagasi atas kursi, sang wartawan Adam langsung bergegas membantunya. Tekun sudah berada di gerbong 5 dan mengunci pintu belakang. Ia pun segera melaporkan pada masinis jika pintu darurat sudah dikunci rapat. Setelah semua siap, sang masinis pun memulai perjalanan. Kereta Sangkara akan segera berangkat. Kereta itu melintasi kawasan hutan dan perbukitan yang masih asri dengan alam. Kelas VIP diisi oleh penumpang berduit yang mampu membeli segala dan selalu menikmati kemewahan dalam hidupnya. Sepasang kekasih, Chris dan Martha sengaja kabur ke Solo setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah. Sebagai afiliator, mereka mendapat bayaran mahal untuk mempromosikan aplikasi investasi bodong. Chris bahkan sudah mengambil semua uang di rekeningnya yang jumlahnya sampai memenuhi tas. Selaku pramugari, Indah meminta para penumpang untuk menyimpan tas bawaan mereka di bagasi agar tidak mengganggu perjalanan penumpang lainnya. Chris yang memeluk tas berisi uang itu pun langsung menyimpan tasnya ke bagasi. Ramla masih sibuk mengusap wajah suaminya di kertas foto usang. Ia sangat merindukan pria itu yang terakhir diketahui bekerja sebagai tukang bangunan proyek. Ramla sengaja ikut di perjalanan pertama kali kereta Sangkara berharap bisa bertemu sang suami di sana. Benar saja, lamunan Ramla membuatnya seolah melihat sosok suami tercinta yang berdiri di depan pintu gerbong kereta. Ramla langsung mengejar suaminya itu yang sudah menghilang dari depan pintu. Wanita itu mencari kian kemari hingga melihat sosok pria duduk di gerbong kantin. Tanpa basa-basi, Ramla masuk ke gerbong itu namun lagi-lagi sudah menghilang. Ia sampai bertanya pada pramugari yang bertugas tentang sosok pria yang duduk di sana. Sang pramugari bernama Suci itu menegaskan jika dari tadi tidak ada pria yang duduk di kursi makan tersebut. Ramla terkegun sembari memperhatikan Adam yang sibuk menulis cerita tentang pengusaha kaya raya bernama Santoso. Pria itu gemar menginvestasikan uangnya untuk moda transportasi termasuk kereta api Sangkara yang dibangun oleh pemerintah kota Solo. Melihat sosok Santoso yang duduk di kelas VVIP, Ramla berjalan mendekati pintu gerbong itu untuk menemuinya. Suci menghentikan langkah Ramla dan menegaskan jika penumpang ekonomi tidak boleh memasuki kelas eksekutif. Saat itu, Santoso membicarakan kejadian di stasiun saat warga berdemo menuntut tanggung jawab ke pihak kereta api. Bara menjelaskan jika para pendemo adalah istri dari pekerja proyek yang dipecat secara sepihak. Santoso tak mau menerima alasan apapun juga. Ia takut kawasan wisata yang dibangun sedemikian rupa itu rusak citranya. Sementara itu, Purnama mulai menulis buku jurnalnya lagi, namun ia tak membiarkan Kembang melihat isinya. Kembang justru takjub melihat burung gagak yang terbang mengikuti gerbong kereta. Purnama pergi ke toilet gerbong 5, namun penuh dengan antrian panjang. Kembang iseng membaca isi jurnal kakaknya yang ternyata penuh dengan foto kenangan mereka berdua. Foto saat kakaknya kesakitan membuat Kembang termenung dalam kesedihan.
Di waktu yang sama, Purnama tak bisa menahan rasa mual yang sedari tadi tak kunjung hilang. Ia pun muntah di toilet kereta yang cukup luas. Ia menunggu perutnya enakan di kamar mandi, di mana laju kereta api memasuki terowongan pertama. Suasana siang seperti malam yang gelap gulita hingga membangunkan adik kecil yang duduk bersama ibunya. Dari kamera CCTV, Sidik melihat pintu gerbong 5 membuka dan menutup dengan sendirinya. Ia meminta Doni untuk memeriksa keamanan di sana. Menyadari sang kakak tak kunjung kembali, gadis asal Jakarta itu langsung menelpon nomor Purnama. Anehnya, sinyal tak bisa ditemukan di dalam terowongan. Kembang terpaksa berjalan ke depan untuk mencari keberadaan sang kakak. Sesampainya di toilet gerbong 5, lampu berkedip cukup lama hingga membuat suasana terasa mencekam. Seorang pria keluar dari toilet di mana Purnama tak ada di sana. Kembang yang khawatir melangkah ke gerbong 4 untuk mencari kakaknya di toilet depan. Sementara itu, sosok anak kecil terlihat mengetuk pintu gerbong terakhir untuk mengajak adik kecilnya main bersama. Si adik kecil pun mendekati pintu itu dan melambaikan tangannya. Doni melenggang pergi ke gerbong terakhir untuk memastikan pintu darurat terkunci rapat. Si adik kecil yang melihat penampakan hantu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Doni yang berada di sana pun ikut ketakutan dan kereta itu berhasil melewati terowongan pertama, namun anehnya ada sesuatu yang janggal dengan jumlah gerbongnya. Kembang mengetuk pintu toilet agar sang kakak segera keluar. Mengetahui kakaknya muntah parah, Kembang memastikan agar Purnama periksa ke dokter sesampainya di resort Angkara. Saat kembali ke gerbong 5, Purnama tertegun tak menyangka. Ia keheranan melihat pintu gerbang nomor 4 yang langsung berhadapan dengan rel kereta. Ia langsung menyeret adiknya untuk menemui petugas di sana. Purnama memanggil Tekun dan berkata jika gerbong 5 menghilang. Tekun langsung memeriksa pintu terakhir dan mengujinya rapat-rapat. Seorang penumpang pria mulai menyadari jika gerbong 5 telah hilang, di mana rasa panik memicu kegaduhan di sana. Gerbong 5-nya hilang? Hah? Hilang? Tekun berusaha untuk menenangkan para penumpang dan berkata meski gerbong 5 tertinggal, gerbong itu akan dijemput untuk menyusul ke resort kemudian. Penumpang pun kembali tenang dan duduk di kursi masing-masing. Sang wartawan Adam langsung menanyakan perihal teknis kejadian yang menimpa gerbong 5. Tekun menjelaskan jika gerbong itu tertinggal di terowongan dan sudah ditangani oleh para teknisi dengan baik. Meski barang bawaan Purnama dan Kembang tertinggal di gerbong 5, mereka masih bisa duduk tenang di gerbong kantin. Purnama pergi ke toilet sementara Kembang membuatkan minuman hangat untuk sang kakak. Ia menerima telepon dari Dr. Nugroho yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan Purnama. Ia menegaskan jika gadis itu sudah waktunya cek kesehatan sebelum semuanya terlambat. Dr. Nugroho menegaskan meski Purnama sudah menjalani operasi kanker hati, namun sel kanker sudah menyebar hingga sambungan telepon terputus. Kembang tidak berusaha menelpon Dr. Nugroho lagi karena mungkin tak punya pulsa. Ia hanya termenung memikirkan yang dikatakan sang dokter barusan. Kembang menunggu Purnama keluar dari toilet untuk meminta penjelasan. Purnama tertegun dan berkata jika ia hanya ingin menghabiskan sisa usia bersama adiknya. Kembang menangis melihat sang kakak yang frustasi dengan penyakit mematikan itu. Itu bisa di rumah sakit, Kak. Kembang berusaha menyemangati sang kakak agar mau berobat. Ia berkata ingin sekali melihat rambut Purnama beruban dan memutih. Di waktu yang sama, Tekun memeriksa kotak listrik yang penuh dengan lumut dan lendir. Saat melihat keluar gerbong, tiba-tiba ada sosok bayangan hantu yang berdiri di sampingnya. Tekun yang ketakutan langsung menceritakan kejadian itu pada Pak Sidik. Sang kondektur menegaskan jika radio masinis mengalami konsleting listrik. Mereka tidak bisa menghubungi pusat kendali di stasiun. Tekun mengungkapkan jika gerbong 5 telah menghilang diduga terlepas dari rangkaian kereta. Ia sedianya hendak menghubungi gawat darurat namun semua alat komunikasi terputus. Sidik meminta Tekun untuk menyembunyikan masalah itu dari Pak Santoso.
Mereka harus tahu penyebab hilangnya gerbong 5 sebelum membuat penumpang ikut panik. Tak berselang lama, kereta memasuki terowongan kedua. Tekun memindahkan Purnama dan Kembang ke gerbong 4. Sebelum memasuki gerbong terakhir itu, Purnama membayar semua tagihan dari makanan yang ia pesan. Semua penumpang di gerbong 4 masih menikmati perjalanan dengan bernyanyi bersama. Seorang penumpang tiba-tiba tersedak hingga kesulitan bernafas. Tak hanya satu orang, ternyata 2 penumpang lain ikut tersedak juga. Penumpang lain berusaha membantu dan menyuapkan air putih ke mulut korban. Penumpang lainnya mulai kerasukan setan dan berkata jika pembalasan akan segera tiba. Adam tak lupa mengambil potret kejadian mengerikan di kereta sangkara itu. Tiba-tiba sosok mengerikan tampak di kamera sementara orang lain tak bisa melihatnya. Adam kembali mengarahkan kamera ke atap gerbong dan Ratu Iblis mengerikan itu merangkak di langit-langit sambil merapalkan mantra mengerikan. Siapapun yang terkena tatapannya sudah dipastikan mati mengenaskan. Kembang melihat sosok mengerikan itu dari gerbong kantin dan tepat setelah melewati terowongan, gerbong 4 terlepas dan tertinggal di dalam terowongan angker itu. Tekun langsung mengunci pintu gerbong terakhir sembari menyembunyikan rasa panik dalam dada. Kembang bercerita pada sang kakak jika ia melihat sosok makhluk yang memaksa para penumpang di sana. Mendengar keributan di gerbong kantin, sang bupati dan Pak Santoso pun keluar dari ruang VVIP untuk memeriksa keadaan. Akhirnya mereka menyadari jika 2 gerbong terakhir telah menghilang entah kemana. Ramla bergumam setiap melewati satu terowongan, maka 1 gerbong terakhir akan hilang dan tertinggal di sana. Ia meyakini kejadian itu disebabkan oleh para penunggu gaib yang murka. Pak Bupati menghina Ramla yang dikatakan sebagai masyarakat terbelakang karena masih percaya dengan hal mistis. Ia berkata jika semua itu hanya tahyul yang dibuat dari dongeng manusia saja. Bara berusaha husnuzon dan berkata jika gerbong terakhir ketinggalan di terowongan karena permasalahan teknis. Tekun menutupi masalah yang terjadi. Ia berkata jika Pak Sidik terus berusaha untuk berkomunikasi dengan stasiun pusat. Bara kembali ke gerbong VVIP sementara Santoso mendesak untuk bicara berdua dengan Tekun. Ia memperingatkan awak kereta itu untuk segera ambil sikap. Ia tak mau awak media tahu tentang berita tak sedap yang menimpa kereta sangkara tepat di hari pertama beroperasi. Bara tertegun melihat lumut berlendir yang muncul dari atas sofa. Ia langsung mengelap lumut itu dengan kain dan menyelinap masuk ke kabin masinis. Ia menemui Sidik untuk menanyakan apa yang terjadi. Sidik menegaskan jika semua alat komunikasi di kereta tak bisa berfungsi lagi. Bara meminta Sidik untuk mempercepat laju kereta agar mereka bisa segera sampai ke stasiun Resor Angkara. Ia hendak menghubungi tim SAR untuk mengevakuasi para penumpang yang tertinggal di terowongan. Sidik menunjukkan rekaman CCTV dari gerbong 5 di mana sosok hantu wanita mengintai para penumpang di sana. Bara langsung meminta Sidik untuk menghapus bukti satu-satunya itu. Sidik pun terpaksa menuruti perintah bupati daripada dijadikan tersangka kambing hitam. Bara menegaskan ada penumpang dari kelas ekonomi yang tahu tentang ilmu gaib. Ia tak mau wanita itu berbuat ulah dan menakut-nakuti penumpang lainnya, khususnya penumpang kelas VVIP dan VIP. Bara selalu menenangkan bawahannya dan berkata jika mereka akan melalui itu semua bersama-sama. Kalimat intimidasi itu adalah untuk membungkam para bawahan yang harus selalu menuruti setiap perintahnya. Sidik meminta Santoso untuk kembali ke gerbong VVIP. Sementara Santoso berkata jika penumpang kelas ekonomi yang berada di gerbong kantin bisa menikmati fasilitas VIP di kelas eksekutif. Saat mereka masuk ke gerbong VIP, Ramla menarik tangan Santoso dan menunjukkan foto suaminya yang hilang. Pria itu adalah pekerja proyek yang membangun rel untuk Sangkara. Sejak bekerja di sana, sang suami tak pernah pulang lagi, bahkan tak memberi kabar sama sekali. Santoso mengaku tak tahu apa-apa karena semua progres pembangunan diserahkan oleh Pak Bara. Ramla masuk ke gerbong VIP di mana Tekun sedang berkoordinasi dengan rekannya Indah. Purnama berbicara berdua dengan Tekun. Ia mendesak pramugara itu untuk mengatakan yang sejujurnya tentang apa yang terjadi.
Kepanikan itu membuat Purnama mual dan muntah-muntah di toilet. Sementara penumpang kelas VIP protes besar karena ada penumpang ekonomi yang bergabung di gerbong mereka. Setelah muntah belasan kali, Purnama memuntahkan darah dari dalam perutnya. Kereta masih melaju kencang untuk menuju ke terowongan berikutnya seketika itu. Indah berusaha untuk menenangkan Suci yang berada di gerbong kantin, yaitu gerbong terakhir setelah yang keempat hilang. Setelah masuk ke gerbong depannya, mereka mendengar teriakan Suci yang sudah mati dibunuh makhluk mengerikan. Santoso meminta Indah dan yang lainnya untuk masuk ke gerbong VIP. Saat mereka hendak meninggalkan gerbong kantin, tubuh mereka tak bisa digerakkan lagi ternyata. Gerbong itu sudah penuh dengan makhluk gaib penunggu hutan yang hendak memberikan pembalasan. Indah merintih seraya berkata jika mereka sedang melewati terowongan di hutan keramat. Santoso dan yang lain berusaha menyelinap pergi. Semakin banyak gerakan yang dilakukan, jin penunggu hutan itu semakin senang dan bergairah untuk memangsa mereka. Maya yang ketakutan pun berteriak kencang ketakutan. Salah satu jin laki-laki kegirangan melihat kecantikan Maya dan mulai menyihir gadis itu untuk menggorok leher. Kekacauan dan kepanikan pun semakin intens terasa. Santoso ikut diserang oleh Ratu Iblis yang mengerikan dan Purnama terkejut bukan main saat melihat tubuh Santoso meledak seperti balon berisi air darah. Para penumpang yang terjebak di gerbong kantin memohon untuk masuk ke gerbong VIP. Nasnya, Tekun tak bisa membuka pintu gerbong meski dengan kunci cadangan. Akhirnya, kini hanya tersisa 2 gerbong lagi sementara perjalanan harus melewati 2 terowongan terakhir. Penumpang VIP berteriak ketakutan begitu menyadari gerbong kantin menghilang. Tekun mendesak Sidi untuk menghentikan perjalanan sebelum mereka masuk ke terowongan selanjutnya. Pak Bara mulai menyudutkan Ramla, Purnama, dan Kembang yang berasal dari gerbong ekonomi tapi bisa selamat 3 kali berturut-turut. Ia menduga jika wanita itu sudah tahu apa yang terjadi seolah mereka yang melakukan sabotase pada gerbong kereta. Tak hanya 3 penumpang ekonomi yang disalahkan, Tekun juga kena fitnahan sang bupati yang mempertanyakan tugasnya sebagai pramugara. Sidik ikut menuduh Tekun berkomplot dengan penumpang lain untuk melepaskan gerbong kelas bawah yang tidak menguntungkan. Kereta terputus dari dunia luar. Mereka langsung menuduh Tekun dan 3 wanita kelas ekonomi sebagai perampok yang hendak memeras harta penumpang VIP. Semua orang langsung tersulut emosi dan mengamarkan barang berharga mereka masing-masing. Chris memecahkan botol kaca dan mengancam hendak membunuh mereka jika berani mengambil uang dari dalam tasnya. Ramla menyadari jika sebentar lagi kereta itu akan melewati terowongan keempat. Ia berteriak agar semua orang masuk ke gerbong VVIP. Nasnya, Chris masih ketakutan jika uang di dalam tas menghilang. Ia meminta semua penumpang untuk berdiam di posisinya masing-masing. Sementara itu, Bara sudah berada di gerbong VVIP dengan tenang bersama para pejabat lainnya. Ia menegaskan terjadi perampokan di gerbong VIP dan meminta semua orang untuk bertahan di gerbong VVIP tanpa membiarkan mereka masuk ke dalam. Tekun memberanikan diri untuk merebut botol tajam dari tangan Chris. Perkelahian antara mereka berdua pun terjadi cukup sengit. Purnama yang tangannya tergores kaca ikut membantu melerai mereka berdua. Akhirnya botol kaca itu berhasil terlepas dari tangan Chris dan jatuh ke lantai. Purnama langsung merebut botol kaca itu dan ia tak sengaja membunuh pria itu hingga penumpang lain berteriak histeris. Mereka semakin yakin jika Purnama dan Kembang adalah pembunuh yang hendak merampok kelas VIP. Melihat adiknya ditawan massa, Purnama langsung menodongkan botol kaca tajam ke arah mereka semua. Ia mengancam hendak menyakiti mereka jika tidak membiarkan lewat. Purnama, Kembang, Ramla, dan Tekun melenggang pergi menuju ke kelas VVIP. Nasnya, pintu gerbong pertama itu sudah dikunci rapat hingga tak bisa memasukinya. Tekun terpaksa memecahkan kaca pintu menggunakan palu darurat. Mereka pun masuk ke gerbong depan melalui jendela disusul dengan penumpang VIP lainnya.
Seketika itu, Tekun diamuk massa tepat saat mereka memasuki terowongan. Suara jeritan mistis membuat mereka tertegun ketakutan. Semua mata tertuju pada sosok mistis yang dikenal sebagai Ratu Iblis. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba setiap orang di gerbong VIP mendapat siksaan pedih dan mati mengenaskan. Ratu Iblis itu dengan mudah membunuh setiap insan di dalam gerbong yang lalai untuk berdoa. Siapapun yang melihat Ratu Iblis langsung meleleh dan meledak begitu mudah. Iblis itu berjalan ke ujung gerbong dan menyihir seorang pemuda yang membawa palu kaca darurat. Pemuda itu menusuk matanya dengan palu dan mati seketika. Ratu Iblis mendekati penumpang lainnya dan Siddiq membuka pintu VIP untuk menyelamatkan nyawa penumpang yang tersisa. Penampakan mengerikan itu membuat para pejabat nyengir ketakutan. Kini mereka menyadari jika membungkam KPK tak akan bisa menyelamatkan mereka dari kutukan si Ratu Iblis. Seorang wanita penumpang kelas VIP berhasil mengedah pergi dan memohon untuk diselamatkan. Naasnya, gerbong VIP pun terlepas dari ujung terowongan dan tertinggal di sana tanpa penumpang. Kini kereta Sangkara hanya memiliki satu gerbong dan kabin masinis. Keributan pun tak terbendung lagi. Bara masuk ke dalam kabin masinis dan meminta agar kecepatan kereta dinaikkan. Siddiq masih berusaha untuk menenangkan para penumpang di kelas VVIP itu. Naasnya, pintu menuju kabin sudah terkunci rapat. Tekun kembali memecahkan kaca pintu untuk menuju ke kabin masinis. Ia mendesak agar kereta dihentikan sebelum melintasi terowongan. Siddiq meminta agar kereta dihentikan saat itu juga. Bara menggila dan menekan tombol sembarangan di meja kemudi. Sontak sang masinis pun terpental akibat guncangan kereta dan Purnama menangis melihat pria idaman masa depannya mati. Laju kereta berhasil dihentikan dengan cara landing yang mengesankan. Meski proses berhenti sangat lama, namun semua penumpang berhasil selamat. Kepala Tekun terpotong dari tubuhnya dan membusuk di pinggir rel kereta api. Purnama menghukum Pak Bara yang tak sengaja membunuh Tekun sama seperti dirinya yang tak sengaja membunuh Kris, namun Purnama tidak dihukum. Purnama dan Kembang menjelaskan apa yang terjadi di mana mereka tidak boleh memasuki terowongan kelima jika ingin selamat. Supaya kita nggak masuk terowongan gitu. Karena setiap kereta ini masuk terowongan. Karena jarak menuju resort tidak terlalu jauh, Purnama mengajak para penumpang untuk berjalan kaki menyusuri hutan. Ramla masih mencari keberadaan suaminya dan menunjukkan foto itu pada Pak Bupati. Bara mengaku tak mengenal suami Ramla. Ia bahkan tak pernah melihat pria itu dari sekian banyak para pekerja proyek kereta. Ramla menegaskan bahwa suaminya bernama Wiryo Sudarto yang biasa dipanggil Darto. Tak disangka ternyata Ramla tuli dan membutuhkan alat dengar untuk berkomunikasi secara normal. Darto membelikan alat dengar baru sebelum akhirnya menghilang. Kini mereka mulai menyudutkan Bara yang dituduh sebagai otak dari penyimpangan kereta Sangkara. Bahkan Siddiq berkata jika Bara terkena karma Tuhan. Adegan kembali ke masa pembangunan proyek di mana jalur kereta melenceng jauh dari perkiraan semula. Karena letak resort Sangkara terhalang hutan keramat, mereka mengalihkan ke jalur yang berbeda. Pak Bara yang senantiasa mengawasi pembangunan proyek pun marah besar dan ia tak mau menghabiskan banyak anggaran agar bisa meraup keuntungan dengan sisa dana. Sang perancang jalur menegaskan jika hutan alas geti itu dipenuhi dengan bukit batu yang sulit dikeruk. Bara tetap memaksa untuk menerobos hutan alas geti tanpa ada alasan. Rahmat berkata jika hutan itu sudah ada empunya. Bara berkata jika urusan tumbal adalah milik Pak Rahmat. Ia tak mau tahu lagi, yang penting proyek berjalan sesuai kemauan. Rahmat berkata jika penunggu hutan alas geti bukan bangsa jin sembarangan. Keyakinan manusia tak akan mampu bersekutu dengan mereka, apalagi jika rumahnya diusik sedemikian parah. Setelah flashback ke belakang, Siddiq berkata jika mereka akan melalui semua masalah bersama-sama. Di hari yang mulai gelap, para penumpang turun ke kereta untuk berjalan kaki menuju resort Sangkara. Belum sampai melangkahkan kaki, tiba-tiba
Ternyata setan itu menyerang di terowongan karena tempat itu gelap. Kini di langit yang sudah sepenuhnya malam, para jin itu keluar dari sarang-sarangnya. Mereka pun melarikan diri dan berpencar satu sama lain. Di waktu yang sama, Bara dikejutkan oleh sosok Ningrum yang bertingkah aneh dan ketakutan. Ternyata wanita itu kerasukan penunggu hutan dan bertanya mengapa rumahnya diratakan dengan tanah. Saling membinasakan demi segenggam tanah. Bara merengek mohon ampun sembari berusaha melepaskan ikatan di tangannya seketika itu. Ratu Iblis Hutan muncul di belakang sang bupati untuk melengkingkan suara mistisnya. Bara terperangah melihat sosok mistis yang sangat mengerikan. Tubuh Bara langsung mengerut begitu terkena energi negativity dari si Ratu Iblis. Di waktu yang sama, Sidik berjumpa dengan jin wanita yang berdiri di bawah pohon rindang. Ia memejamkan mata sambil berdoa dan melenggang pergi tak tentu arah. Selang beberapa langkah, tiba-tiba di waktu yang sama, Ramla berpamitan pada Purnama dan Kembang karena ia hendak mencari keberadaan suaminya Darto di dalam hutan. Purnama dan Kembang melanjutkan perjalanan menuju ke resor, namun sosok Ratu Iblis membuntutinya. Mereka bersembunyi di balik pohon berharap Ratu Iblis tidak menemukan keberadaannya. Semua rel kereta diselimuti akar tanaman yang merambat cepat mengunyah para mangsa. Bara dan Sidik pun ikut ditelan hidup-hidup dan berubah menjadi pohon rindang yang memberi kesegaran. Ternyata Ramla kembali ke rel kereta api dan mati di sana. Sementara itu, Purnama tersadar dari kematian meski tubuhnya terlilit akar tanaman. Kembang sudah hampir mati di mana tubuh gadis itu berubah menjadi kayu. Purnama berusaha menyelamatkan adiknya, namun ia sendiri tak bisa bergerak. Kembang semakin lemah dan menghilang dalam sekejap mata. Purnama berhasil melepaskan diri untuk menyelamatkan Kembang yang pasti sudah sangat terlambat. Purnama berteriak minta tolong, tapi suara bisingnya itu mengganggu penunggu hutan. 1335. Ratu Iblis itu sangat menikmati makan malam besarnya yang menewaskan banyak jiwa. Ratu Iblis melenggang pergi dengan rasa puas dalam dada. Terowongan yang berisi gerbong kereta itu mulai runtuh dan tertimpa batuan tajam. Buku jurnal Purnama ikut terkumpul di dalam terowongan itu. 6 bulan kemudian Purnama berkunjung ke dalam hutan bersama Pak Rahmat. Pria itu menegaskan jika para jin membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan bala tentara yang siap memberi pembalasan. Purnama sengaja dibiarkan hidup agar menjadi saksi dari kekejaman para bangsa jin. Purnama melepas kerudungnya di mana semua rambut sudah rontok sampai habis. Ia mengusap tanaman yang melahap Kembang sembari berkata jika ia berhasil mematahkan prediksi dokter. Ia teringat masa indah bersama Kembang di masa lalu. Ia berjanji untuk terus melanjutkan pengobatan kankernya. Sambil menangis, Purnama meminta maaf pada adiknya itu. Sontak, bunga di makam Kembang mulai bermekaran. Purnama pun melenggang pergi, dan film pun berakhir. Sangkara yang jadi nama kereta api yang mereka tumpangi diambil dari bahasa Sangsekerta, yang dapat diartikan sebagai perjalanan batin yang mencerminkan pengalaman, pertumbuhan, dan perubahan seseorang dalam konteks emosional dan spiritual. Film ini berfokus pada perjuangan seorang penderita kanker untuk meraungi hidup seperti kereta yang tidak pernah berhenti. Nasnya banyak kisah yang tidak tuntas dibahas seperti sosok Darto yang menghilang entah kemana. Ramla yang mencari suaminya pun seperti iklan lewat yang berakhir mati begitu saja. Pada beberapa adegan masih banyak kesalahan fatal dengan konsistensi yang sumbang. Akhir film terasa mengganjal karena wujud bangunan dari resort Angkara pun tak pernah terungkap. Apalagi latar waktu yang gagal tersampaikan membuat penonton kurang menikmati alurnya. Ditambah drama percintaan Purnama dan Tekun yang kandas begitu saja di rel kematian. Dengan premis yang menarik, film ini masih bisa dikembangkan lebih baik lagi agar tidak buru-buru selesai saat memasuki babak akhir yang jadi gongnya. Terima kasih dan sampai jumpa.